Saudara-saudara sekalian, di akhirat nanti semua orang akan terkejut melihat semuanya, yaitu kedahsyatan huru-hara di akhirat. Semua mata waktu itu akan terbuka selebar-lebarnya. Ketika inilah penglihatan sebenarnya akan dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang gaib akan terlihat. Semua yang tadinya hanya terdengar sebagai cerita telah menjadi nyata. Ketika itu semua orang akan sepakat dan satu kata, "Ya Allah, kini kami bersaksi akan kebenaran ini dan kami menyesal. Kembalikanlah kami ke dunia, maka kami akan beramal." Namun ketika itu segala penyesalan sudah tidak ada gunanya lagi. Semua orang akan menyelamatkan dirinya masing-masing. Bahkan seorang ibu yang rela mati di dunia untuk anaknya tidak akan bisa atau tidak akan mau menolong anaknya di akhirat nanti. Saudara-saudara sekalian, manusia ini sebenarnya buta. Mereka tidak bisa melihat yang sebenarnya. Tidak bisa melihat kubur, mahsyar, sirat, surga, dan neraka. Padahal itu semua bukan cerita dongeng. Celakanya seorang yang buta bukan karena dia tidak bisa melihat, tetapi karena dia tidak mau mendengar orang yang bisa melihat. Sebagaimana para nabi yang telah melihat perkara yang gaib memperingatkan kita yang buta ini tentang kehidupan sesudah mati. Para nabi alaihissalatu wassalam ini adalah orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan kehidupan sesudah mati. Bagi mereka, dari kubur hingga surga dan neraka bukan lagi sebagai cerita, tetapi kenyataan yang menunggu umat manusia. Para nabi dapat melihat hal yang sebenarnya, sedangkan kita tidak. Celakanya kita sebagai orang yang tidak dapat melihat adalah tidak mau mendengar kata nabi sebagai orang yang melihat, seorang yang bisa dan telah melihat. Saudara-saudara sekalian, segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini ada batasnya, seperti penglihatan, pendengaran, kesehatan, umur, bahkan kesenangan dan kesedihan sekalipun. Tetapi setelah masuk kubur, sesuatu yang terbatas menjadi tidak terbatas, seperti penglihatan, umur, kemudian pendengaran, rasa sakit, dan rasa senang. Semua batas akan Allah angkat, sehingga segala yang gaib menjadi nyata setelah kita mati. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita pertama ketika kaya dan ketika miskin. Kemudian yang kedua ketika sehat dan ketika sakit. Kemudian yang ketiga ketika senang dan ketika susah. Kemudian yang keempat ketika disakiti, dan kita mampu menyakiti. Kemudian kelima ketika kita melihat kesenangan orang dan ketika kita melihat kesusahan orang. Semua ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala catat semua perbuatan kita ini untuk dipertanggungjawabkan di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah uji Bani Israel ketika mereka dalam keadaan susah, menjadi budak dan takut kepada Fir'aun. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan mereka dari budak Fir'aun menjadi budak Allah, menjadi hamba Allah. Dari rasa takut terhadap Fir'aun menjadi takut hanya kepada Allah. Kehidupan Bani Israel setelah itu membaik, tidak ada lagi rasa takut, yang ada rasa aman dan sejahtera. Namun celakanya Bani Israel ini adalah ketika mereka dalam keadaan senang, nah ini mereka lalai dan kufur dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka durhaka kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah hancurkan Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala hinakan mereka seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala hinakan Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan dan hinakan mereka yang durhaka dan kufur kepada Allah seperti iblis, Qarun, Fir'aun dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan tadzkirah kita di malam ini sangat bermanfaat. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.